ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini, merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu, ku akan selalu menjagamu. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di One Fine Day bersama saya Syara Firisya. Dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Handaka Santosa, Wakil Presiden 3 Agung Podomoro Land. Selamat malam Bapak. Selamat malam Syara, apa kabar? Baik, gimana Selamat Pak? malam pemirsa, kiranya kita semua sehat dan tetap semangat. Pasti ya itu ya Pak ya. Tapi ini kita nggak terasa ya Pak, tiba-tiba udah di pertengahan bulan Agustus ya Pak ya. Betul, jadi bulan Agustus bersamaan dengan hari kemerdekaan kita, tentunya kita harus tetap semangat. Oh tadi kan kita berbicara mengenai semangat 17 Agustus, semangat merah putih. Ini juga ada keberhasilan anak Indonesia di dunia internasional dalam pendakian gunung Pak. Dan mereka ini termasuk dalam grup The Seven Summits ya Pak ya. Jadi kalau dilihat memang untuk bisa disebut Seven Summiter berarti harus bisa menaklukkan 7 gunung ya, baik itu di Asia, di Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa dan Afrika. Ya Pak ya. Ya, istilah The Seven Summit ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengusaha Amerika. Beliau ini juga merupakan pendaki amatir, namanya Richard Bass. Pada tanggal 30 April tahun 85, Bass ini berhasil mencapai puncak tertinggi di 7 gunung di 7 benua tersebut. Ya, kalau dilihat memang sejak tahun itu sampai sekarang baru ada puluhan negara yang bisa mencapai, dan juga nggak sampai ribuan, masih dalam level ratusan pendaki yang bisa mencapai. Gitu ya, Pak, 300-an. Tapi Indonesia boleh berbangga hati ya Pak ya, karena dari 300 pendaki itu pemirsa, ternyata ada 2 tim ekspedisi dari Indonesia. Yang pertama itu adalah tim Seven Summit dari Mahitala Universitas Parahyangan Bandung. Nah, dan yang kemudian di tahun 2010, tim dari Wanadri juga berangkat menjelajah 7 gunung di 7 benua. Ekspedisi Wanadri ini di tanggal 19 Mei 2012 berhasil menyelesaikan seluruh pendakian dengan mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Everest ya Pak ya. Dan tentunya ini memang teamwork dan ada 2 orang yang memang berhasil ke sana, yaitu Mas Iwan Irawan dan Mas Nur Huda ya Pak ya. Kalau dilihat juga memang di sini Agung Podomoro Land dalam menyumbangkan dana untuk bisa mendukung keberhasilan pendakian ini bukan kepada bahwa ini suatu hal kegagahan ataupun kesombongan kita bisa, tetapi lebih kepada kami ingin mendukung bahwa ini adalah satu prestasi dari anak bangsa Indonesia, satu hal yang patut dibanggakan karena yaitu tadi kita sebagai negara besar yang banyak gunungnya juga ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi harus ditunjukkan bahwa kita mampu gitu. Nah itu dia pemirsa, jadi ternyata bukan hanya saja mencatat sejarah bahwa ekspedisi dari Indonesia pernah mencapai di puncak gunung tertinggi, tapi juga ini mengemban misi yang sangat mulia ya Pak ya. Nah pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang dengan Mas Iwan Irawan dan Mas Nur Huda, saya juga mau ngajak Anda untuk melihat 7 puncak tertinggi dari 7 benua. Gunung apa saja sih? Langsung saja kita lihat. One Fine Day kali ini akan memperkenalkan 7 puncak gunung tertinggi di dunia yang dikenal dengan sebutan The Seven Summits. Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid merupakan bagian dari barisan Sudirman, Provinsi Papua, Indonesia, yang menggantikan Gunung Kosciuszko di Australia. Meskipun berada di Indonesia, Puncak Jaya dianggap mewakili Oceania atau benua Australia. Di sekitar gunung setinggi 4.884 meter di atas permukaan laut ini, terdapat Gletser Carstensz. Di benua paling selatan bumi ini, Antartika, terdapat Gunung Vinson Massif di pegunungan Ellsworth. Di gunung setinggi 4.892 meter di atas permukaan laut ini, selama musim panas, matahari bersinar selama 24 jam, dan di musim dingin, temperatur bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Gunung Elbrus adalah gunung tertinggi di sisi barat barisan Gunung Kaukasus, Rusia. Gunung berapi non-aktif setinggi 5.642 meter di atas permukaan laut yang puncaknya tertutup es ini juga merupakan gunung tertinggi di benua Eropa.
Mewakili benua hitam Afrika dalam The Seven Summits adalah Puncak Uhuru atau Puncak Kibo di pegunungan Kilimanjaro. Puncak Kibo yang tingginya 5.895 meter di atas permukaan laut merupakan gunung berapi yang sedang tidur dan dapat meletus kapan saja. Gunung tertinggi ketiga dalam The Seven Summits adalah Gunung McKinley atau Denali di Alaska, Amerika Serikat. Dengan tinggi 6.194 meter di atas permukaan laut, gunung yang juga menjadi puncak tertinggi di Amerika Utara ini merupakan gunung batu yang terbentuk dari magma yang mengkristal saat sudah dingin. Di Amerika Selatan, gunung tertingginya adalah Aconcagua. Terletak di pegunungan Andes, Argentina, gunung yang terbentuk dari pergeseran lempeng Nazca di bawah lempeng Amerika Selatan menjulang setinggi 6.959 meter di atas permukaan laut. Dan gunung tertinggi di dunia adalah Mount Everest, dengan puncaknya yang berada 8.848 meter di atas permukaan laut. Batas internasional antara Cina dan Nepal melewati puncak gunung yang terletak di bagian Mahalangur di pegunungan Himalaya. Nah, itu dia pemirsa, 7 puncak tertinggi dari 7 benua. Kalau gitu kita langsung saja ya Pak ya, panggil 2 pendaki yang berhasil mencapai The Seven Summit. Ya, inilah dia Mas Iwan Irawan dan Mas Nur Huda. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk Mas. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat-sehat aja kita. Sehat-sehat saja. Nah, Mas, sebenarnya kita ada banyak pertanyaan ya, Pak Handaka ya. Salah satunya saya juga pengen tahu untuk Mas Nur Huda ya. Sebenarnya apa sih tujuannya gitu loh? Kok mau gitu dalam 2 tahun ini melakukan ekspedisi untuk The Seven Summits ini? Oke, jadi sebenarnya awalnya kita menggagas ekspedisi ini itu semangatnya untuk membangkitkan kembali gairah pendakian di Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya Seven Summit ini kan sudah dimulai sama senior-senior kami dari tahun 70-an, tahun 80-an itu sudah mencoba sebenarnya Indonesia. Nah, cuma sampai tahun saat kita menggagas itu 2010 itu belum ada lagi orang Indonesia yang berniat untuk menyelesaikan sirkuit pendakian ini. Awal semangat kita membuat ekspedisi ini dari situ. Nah pemirsa, cerita seru tentang pendakian dan pencapaian The Seven Summits ini akan segera kembali. Tapi jangan lupa untuk follow Twitter account kami di @onefineday_tv karena Anda bisa mengikuti kuis Twitter kami yang berhadiah 2 buah jam tangan Revel dari Time International. Jadi tetap di One Fine Day. Semangat Merah Putih adalah semangat membangun bangsa Indonesia yang dimulai dari keluarga. Saya selalu berusaha mendorong anak saya, yaitu Kevin dan Tristan, untuk menjadi manusia Indonesia yang unggul, kreatif, dan produktif. Dan saya yakin Anda pasti bisa lebih baik daripada saya. Kalau wujud konkretnya sebenarnya sangat banyak. Mungkin kalau saya, kalau kita berkaitan dengan masalah pekerjaan misalnya, karena saya bekerja di media, saya harus memastikan media yang saya produksi setiap minggu, majalah Femina, itu memberikan inspirasi positif untuk masyarakat dalam berbagai hal. Dan secara umum juga, kita juga ingin memberikan suatu inspirasi bahwa misalnya integritas, kejujuran, berlaku toleran, itu adalah hal-hal baik yang sebenarnya kita harus miliki dan lakukan setiap hari. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni.
semangat merah putih saya wujudkan sehari-hari dalam bentuk biasanya saya sisihkan waktu untuk mengajar, saya menyisihkan waktu sepertiganya untuk praktek sebagai arsitek, sepertiganya lagi saya sisihkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif dan sosial. Nah, oleh karena itu sebagai pemuda kita wajib mencari-cari gagasan yang baru, gagasan yang kreatif, karena menurut saya zaman baru membutuhkan gagasan baru, zaman baru membutuhkan kekompakan sosial anak-anak mudanya. Ya, kembali lagi di One Fine Day, tentunya masih dengan tema semangat merah putih. Sebenarnya ketika memutuskan untuk melaksanakan The Seven Summits ini, persiapannya apa aja sih, Mas? Yang pertama pasti kita akan cari personal yang memang mau berkomitmen di ekspedisi ini. Bahkan siap dengan risiko terburuk. Tim sudah terbentuk, kita mencari data, baik dari data lokasi, data peralatan, agen yang kompeten di sana, dan kemudian bagaimana cara pencarian dana. Pencarian dana ya. Nah, tapi tentunya juga dibutuhkan persiapan fisik juga ya, Mas ya? Betul. Ya, di sini ada beberapa latihan yang kita latih dari kemampuan fisik secara keseluruhan, keterampilan yang dibutuhkan seperti keterampilan memanjat, itu mutlak harus dikuasai. Kemudian penguasaan terhadap alat. Kemudian ada yang namanya simulasi. Simulasi ini kita lakukan hampir menyerupai atau mendekati ke medan sebenarnya. Di sini kita bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unpad. Kita berbincang-bincang, kita jelaskan kegiatan kita seperti apa. Berbicara, mereka membuatkan program latihan yang tepat untuk si tim atlet ini seperti apa. Mempersiapkan orang-orang tropis seperti kami agar bisa naik di gunung-gunung salju gitu. Kalau kita boleh tahu, kira-kira dalam pendakian satu gunung itu memerlukan berapa besar sih dana? Kalau dirata-ratakan kayaknya sedikit sulit ya, jadi tergantung lokasi gunungnya dan medannya juga barangkali. Nah, kadang ada satu gunung kayak Gunung Elbrus itu sebenarnya dia cukup 1 hari didakinya. Otomatis kan gunung-gunung seperti Elbrus itu kan lebih murah, dia hanya satu orang itu $1.200. Nah, kalau kita bandingkan sama Everest yang kemarin yang sampai berbulan-bulan kan, kita naiknya itu sangat jauh, itu bedanya hampir $35.000. Nah, ini yang menarik nih, kan ada 7 gunung ya. Itu sebenarnya memilih yang mana duluan yang harus didaki itu apa sih pertimbangannya? Kita awali di benua kita sendiri, di Kartens Pyramid, di Papua. Pendakian pertama ini tidak hanya sekedar pencapaian puncak, tapi jadi ajang latihan juga. Kemudian ke gunung berikutnya itu mengejar ketinggian. Dari situ kita rancang ke Kilimanjaro. Dari situ kita ke Elbrus, ke Eropa. Yang kita targetkan adalah penyesuaian dengan dingin, terutama dengan medan es. Kemudian dari situ kita masuk lagi ke gunung yang lebih tinggi, Aconcagua. Dari situ masuk ke Denali di Alaska. Gunungnya lebih rendah, hanya cuaca yang lebih ekstrim. Dari situ kita ke Antartika. Bayangan kami Antartika dengan kondisi yang serba es, serba dingin, tapi ternyata alhamdulillah waktu itu cuaca cukup ramah, sehingga itu mungkin bonus buat kami gitu. Nah, dari situ kita mendaki Everest lebih ekstrim, lebih tinggi, dan perlu mental baja kalau saya pikir. Luar biasa sekali ya. Kembali lagi ke Mas Huda nih ya. Bisa ceritain nggak pengalaman yang paling berkesan selama mendaki The Seven Summits ini apa aja sih? Yang paling pertama kami rasakan ya suhu itu. Itu pasti ada penyesuaian dari masing-masing orang tuh untuk menyiasati itu. Jadi awal-awal kita masuk ke sana, semua sarung tangan, semua kaos kaki yang tebal-tebal itu kita pakai semua. Berlapis-lapis pasti ya. Berlapis-lapis padahal cuacanya nggak terlalu dingin gitu. Nah itu justru dengan seperti itu lebih dingin, malah membuat kita lebih dingin karena aliran darahnya jadi tidak lancar. Iya betul. Mas Garuda, kalau yang lain nih,
selain pengalaman tadi, waktu mengibarkan bendera merah putih itu bangganya seperti apa gitu? Untuk menggambarkannya itu pertama kita kebetulan kan Kang Iwan ini sampai duluan di atas, dia nunggu saya ngambil gambar. Saya ke puncak, hal pertama yang saya lakukan adalah bersujud, Pak. Sujud, tanda syukur bahwa ini perjuangan kami selama 2 bulan, bahkan perjuangan kami hampir selama 2,5 tahun. Betul. Kita bisa sampai di titik terakhir. Itu bisa dibayangkan saya sujud di situ, kita berdua pelukan, menangis, sedikit tidak percaya juga bahwa kita sudah Dan sampai. ternyata sanggup gitu ya. Bagaimana kita bisa. Nah, kalau tadi kan Mas Huda bilang ini kan sebenarnya ekspedisi yang sudah diprogram semenjak 2,5 tahun yang lalu gitu ya. Bagaimana dengan pekerjaan Anda? Bagaimana dengan keluarga? Apakah nggak ada yang komplain ya ditinggal selama segitu lama? Ya itu dia waktu di awal siap berkomitmen, artinya di sini siap tidak punya duit karena pekerjaan semuanya terfokus ke sini. Kemudian ya dari keluarga sendiri support penuh. Itu dia ya, itu yang sulit sebenarnya ya, antara kita mau mengharumkan nama bangsa tapi juga banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan ya Pak ya. Saudara Iwan dan Nur Huda yang cinta dan banggakan Indonesia kita sudah membuat negara kita bangga di mata dunia. Saya harap di bulan yang baik dan bersejarah ini kita semua bisa mengisi dengan positif dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, saya setuju sekali tuh Pak Handaka. Seperti Mas Iwan Irawan dan Mas Nur Huda ini ya, karena telah mengharumkan nama bangsa ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Mas Iwan Irawan, Mas Nur Huda. Iya, dan tentunya terima kasih ya Pak Handaka dan Agung Podomoro Land-nya. Sukses selalu untuk kita semua. Ya pemirsa, jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International yang dibuat oleh watchmaker berpengalaman. Tetap di One Fine Day. Grand Taruma, kawasan hunian eksklusif dan bisnis terpadu yang terletak di Kota Karawang. Dapatkan ruko 3 lantai bernuansa modern klasik dengan 24 kali angsuran tanpa bunga. Kemewahan dan eksklusif di Kota Karawang. Hubungi marketing galeri kami di 0267 845 0988 845 0988. Podomoro untuk harmoni. Bagi saya, semangat merah putih adalah untuk terus berkarya dan terus membaktikan diri kepada bangsa Indonesia. Salah satunya dengan saya sebagai musisi Indonesia yang mencintai alam Indonesia, saya berusaha menulis lagu untuk berkiblat ke arah kepada kebudayaan Indonesia dan kekayaan alamnya. Dan selain itu, bergaya hidup yang hijau, salah satu cara juga yang bisa kita tunjukkan bahwa kita mencintai negeri ini yang penuh dengan kekayaan alam dan penuh dengan keajaibannya. Ya, One Fine Day kembali dengan tema Semangat Merah Putih. Kalau tadi pemirsa, saya berbincang-bincang dengan 2 pendaki yang berhasil mencapai 7 puncak tertinggi di dunia. Dan tentunya juga berbincang-bincang dengan Bapak Handaka Santosa yang mewakili Agung Podomoro Land yang merupakan salah satu pendukung dari ekspedisi Seven Summits. Kalau sekarang saya mau berbincang-bincang dengan Bapak Indra Wijaya Antono. Halo Pak. Halo Sarah, apa sehat kabar? ya Pak ya? Sehat. Nah Pak, kalau kita memperingati tanggal 17 Agustus gitu kan, pastinya kan ada sebuah ritual ya. Kalau dulu zaman kita sekolah ya pasti ritualnya biasa upacara ya kan untuk mengenang istilahnya jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur gitu ya kan perjuangannya sehingga Indonesia bisa merdeka sampai sekarang ini gitu loh, bebas dari penjajahan. Mungkin setelah kita mengenang itu biasanya kan kita kegiatan tadi Sarah bilang ada kegiatan tradisional, lomba-lomba ya kan mungkin jadi dari tingkat anak-anak sampai orang tua gitu loh. Kalau saya lihat semangatnya bukan lombanya Sarah. Jadi lebih kebersamaannya, jadi kesatuannya gitu. Saya setuju sekali Pak. Tapi dari lomba-lomba tersebut, Pak Indra biasanya ikutan yang mana nih Pak? Kalau dulu saya banyak suka ya bermain di tarik tambang kali ya. Oh tarik tambang. Ya, tarik tambang. Jadi
memang lomba itu menjadi satu teamwork ya. Jadi memang perjuangan kita tuh tidak bisa sendiri, tapi kita bersama-sama satu tim gitu loh. Ya pemirsa, berbicara mengenai semangat merah putih, kebanggaan kita terhadap Indonesia bisa ditunjukkan dengan cara mencintai kain produk-produk Indonesia dengan mengenal jenis-jenis kain tenun berikut ini. Mengenal dan mengamati kain-kain tenun Indonesia adalah salah satu upaya melestarikan kekayaan warisan budaya yang telah diturunkan berabad-abad lamanya. Sehubungan dengan keanekaragaman kain tenun Indonesia tersebut, bulan Juli lalu di Promenade Senayan City telah digelar pameran berbagai kain tenun yang khas di Pasar Tenun dengan menampilkan kain-kain tenun hasil binaan asal Palembang, Bali, Sulawesi Tenggara, Sambas, Baduy, Garut, dan Lombok. Di pameran kain-kain tenun tersebut dihadirkan juga para pengrajin kain tenun dengan alatnya masing-masing beserta jenis benang yang berlainan. Pada kesempatan itu pula diluncurkan buku Tenunku karya Ibu Ani Yudhoyono yang mengangkat kain-kain tenun Indonesia dengan warna-warna yang mencirikan kearifan Nusantara. Ini pepatah mengatakan jauh di mata tapi selalu dekat di hati. Wah, kalau itu harus dong Pak, karena kita juga tidak boleh melupakan akar budaya kita kan. Iya, betul sekali. Dan tentunya kecintaan kepada tanah air itu juga harus tetap terjaga, ya kan Pak ya? Jadi memang kita bisa mempelajari perjalanan bangsa kita menuju kemerdekaan ini bisa dengan literatur, mungkin baca buku. Ya kita bisa juga napak tilas ya ke daerah-daerah yang memang punya sejarah di dalam merebut kemerdekaan gitu loh, kota-kota di Indonesia gitu loh. Ya, itu sebenarnya menarik sekali ya Pak. Ya. Jadi sambil jalan-jalan kita juga bisa belajar sejarah seperti mungkin di Kerawang gitu. Tepatnya di daerah kecamatan Rengas Dengklok, di mana kita bisa melihat di situ napak tilas kita adalah bahwa bapak bangsa kita, proklamator kita, Soekarno dan Hatta, itu mereka pertama kali adalah istilahnya disembunyikan ya. Jadi kota Kerawang ini juga mendapat satu julukan ya Sarah, jadi kota pangkal perjuangan gitu. Iya, jadi titik awal karena di situ bendera merah putih pertama kali dikibarkan gitu. Dan itu juga ada monumennya Pak di Rengas Dengklok. Kalau nggak salah namanya Tugu Kebulatan Tekad. Ini tujuannya untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah berkorban sedemikian rupa buat para penerus bangsa Pak. Sedikit sekilas masalah kota Kerawang. Jadi itu memang namanya Kerawaan ya, karena daerah Kerawang itu berasal dari Kerawaan. Rawa-rawa ya Pak karena memang masih daerah sana adalah daerah banyak rawa-rawa gitu loh. Nah pemirsa, tapi kalau sekarang kota Kerawang sudah berbeda, sudah berkembang, bahkan sudah bisa disebut sebagai kota satelit karena banyak sekali industri tumbuh di sana. Bahkan sudah menjadi tempat yang nyaman untuk tempat tinggal. Bukan begitu Pak? Ya betul sekali Sarah. Nah langsung saja kita lihat hunian yang ada di kota Kerawang berikut ini. Salah satu daerah yang menjadi saksi sejarah kemerdekaan Indonesia adalah Kabupaten Karawang. Terletak di Provinsi Jawa Barat. Karawang yang luas wilayahnya lebih dari 1.700 meter persegi ini sudah ada sejak masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara pada abad keempat. Kini, Karawang terus berkembang menjadi salah satu pusat industri maju di negeri ini. Maraknya pertumbuhan pabrik dan berbagai aktivitas industri lainnya menuntut tersedianya fasilitas hunian yang memadai. Grand Taruma Karawang hadir untuk menjawab tuntutan tersebut. Dengan luas 48 hektar, perumahan yang bertema Tranquility Living in Harmony ini dibangun dengan konsep green living. Nuansa modern tropis tercipta untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam hunian yang menerapkan sistem klaster ini. Masing-masing klaster dilengkapi dengan thematic garden. Sementara di sepanjang ruas jalan terdapat pepohonan rindang yang berjajar rapi. Fasilitas lengkap juga tersedia di Grand Taruma Karawang. Terdapat commercial area yang terdiri dari ruko dan rukan, juga clubhouse dan food junction. Sebuah tempat rekreasi keluarga berupa water park seluas 2,4 hektar juga akan dihadirkan di kawasan ini. Tidak hanya itu, perumahan yang terletak di lokasi strategis Jalan Tarumanegara Kafling 8 Arteri Tol Karawang Barat 1 ini juga dikelilingi fasilitas umum seperti rumah sakit, sarana pendidikan, SPBU, serta memiliki sarana transportasi umum. Wah, ternyata tinggal di daerah yang punya latar belakang sejarah menarik juga ya Pak ya? Ya betul sekali Sarah. Jadi memang ada daerah-daerah yang bisa dikembangkan menjadi hunian untuk menopang daripada industri itu. Karena kemungkinan secara infrastruktur mungkin pelabuhan atau rencana ke depan mungkin ada pengembangan
airport gitu loh, yang akan direncanakan sangat membangkitkan daerah Kerawang ini sendiri. Jadi nilai historicalnya juga memang dititik dari sana gitu loh, tapi pengembangannya juga sangat baik. Salah satu di Grand Taruma dikembangkan di sana, itu dia memuat adalah infrastrukturnya yang cukup baik gitu loh ya. Semuanya tertata dengan baik gitu loh. Jadi di situ ada fasilitas untuk komersialnya dan juga untuk edutainmentnya gitu loh. Jadi ada water park kalau saya lihat tadi gitu loh ya. Jadi itu sangat terintegrasi untuk salah satu hunian. Jadi orang juga untuk dari industri itu dekat sekali untuk ke hunian ini. Nah, saya setuju sekali tuh Pak Indra. Nah, pemirsa, di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini, One Fine Day mengajak Anda untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya positif yang dapat membanggakan Indonesia. Ya, pemirsa, sebelum berpisah, saya juga mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefineday_tv untuk mendapatkan informasi terkini seputar gaya hidup. Dan bagi Anda yang sudah memfollow Twitter account kami, jangan lupa untuk mengikuti kuisnya. Pertanyaannya adalah, Gunung Everest terletak di 2 negara mana? Saya Syarah Firisya dan Pak Indra Wijaya Antono mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai ketemu di One Fine Day berikutnya. Strawberry lips shining in the summer sun. Canary tips blowing there for everyone. You fell asleep under the starry sea. La 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 la, it's a beautiful world, we're all here. Your winter skin warming in the summer sun. We know it in you will stay forever one. You fell asleep under the starlit sea. It's time to wake up, the moon is high above you.